Hei, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian tidak perlu tahu namaku. Sebentar lagi mulut kalian akan bungkam selamanya. Siapa namamu? Nama hamba Damarulan. Kisah dibuka dengan adegan penyerbuan oleh Adipati Blambangan, yaitu Bre Wirabumi yang memiliki gelar Minak Jinggo ke wilayah Majapahit. Minak Jinggo berniat menaklukkan Ratu Kencana Wungu untuk dijadikan permaisurinya. Di saat kekuatan dan keadaan Majapahit yang tengah mengalami krisis, Minak Jinggo dengan kekuatan bala pasukannya menyerang para prajurit-prajurit. Kengerian ini membuat Punggawa Majapahit mundur melarikan diri. Tak butuh lama bagi Minak Jinggo untuk memukul mundur pasukan Majapahit. Ia lalu menarik pasukannya agar menahan serangan karena tujuan utamanya adalah Mari kita tuntaskan peperangan ini. Tidak, Paman Pati. Kenapa tidak sekalian kita hancurkan prajurit-prajurit Mojopahit itu? Aku menghendaki Kencana Wungu menyerah. Aku tidak menghendaki penyelesaian yang demikian. ia pun berusaha meyakinkan kedua paman patihnya untuk kembali ke Blambangan dan merayakan pesta kemenangan dengan para prajurit-prajuritnya. Mari kita kembali ke Blambangan untuk merayakan kemenangan ini. Kemenangan itu tidak akan hilang. Di suatu tempat di atas perbukitan nampak seorang pemuda digembleng ilmu Cukup. Pemuda tersebut bernama Damarulan, kesatria dengan olah kanuragan yang tinggi. Malam harinya di pendopo padepokan, sang eyang pun menceritakan siapa ayah Damarulan sebenarnya. Ayahmu bergelar Begawan Tunggul Manik. Dia tidak madepo. Bagi Begawan Tunggul Manik, tempat dan waktu tidaklah merupakan suatu hal yang sangat perlu. Dia bisa di mana saja. Damarulan. Eyang lalu memberikan sebuah keris pusaka sebagai bekal dirinya menuju Majapahit. Sebagai bekal keberangkatanmu ke Mojopahit. Sekaranglah waktunya kau pergi ke Mojopahit untuk mengabdikan dirimu pada Sri Ratu. Bawalah pamanmu, Sabto Palon, dan Noyo Ginggong untuk temanmu ke Mojopahit. Keesokan paginya, setelah berpamit kepada ibu dan eyangnya, Damarulan memulai perjalanan menuju Majapahit ditemani oleh kedua pamannya, Sabto Palon dan Naya Genggong. Kencana Wungu sudah ada di sampingku. Tentu suasananya akan lebih meriah lagi. Minak Jinggo yang tergila-gila dengan kecantikan Ratu Kencana Wungu masih berharap bisa menaklukkannya. Kedua istrinya yang cantik Kalian berdua tetap menjadi istri kesayanganku. Biar nanti Kencana Wungu sudah menjadi permaisuriku. Paman Patih, besok pagi-pagi paman pergi ke Mojopahit. Mojopahit harus menyerah. Dan kesediaannya Kencana Wungu menjadi permaisuri. Minak Jinggo tiba di istana Majapahit. Ia lalu menyampaikan pesan dari Adipati Minak Jinggo. Sampaikan kepada Adipati Minak Jinggo. Jawaban akan segera aku kirimkan. Titah Sinuhun, akan segera hamba sampaikan kepada Adipati Minak Jinggo. Ratu Kencana Wungu tentu saja menolak permintaan Minak Jinggo. Ia lalu menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Pati Logender. Agar Mojopahit menyerah, Minak Jinggo mengulangi tuntutannya.
Lebih baik hancur daripada harus menyerah. Seluruh rakyat Mojopahit akan patuh pada kebijaksanaan Sinuhun. Tampuk pemerintahan aku serahkan pada Paman Patih. Sementara aku mohon petunjuk Yang Widiwisesa. Di saat bersamaan, terlihat Damarwulan dan kedua pamannya tiba di Kantan. Ia lalu bertemu dengan Patih Logender dan mengutarakan niatnya untuk mengabdi di Majapahit. Nama hamba Damarwulan. Mohon beribu ampun Gusti, mengabdi pada Gusti Patih. Setelah mendengar keinginan dari Damarwulan, Patih Logender tanpa banyak tanya lagi langsung menerimanya untuk mengabdi di kerajaan. Tak seorang pun yang berani kurang ajar pada kita. Dengan seragam prajurit seperti ini, Kedua pamannya pun lalu bertugas untuk menjaga pintu kepatihan. Namun akibat ulah mereka yang sok kuasa seperti pejabat masa kini membuat malapetaka kepada Damarwulan yang sedang merintis karir. Rupanya ada dua orang gila kesasar di kepatihan. Mas, Bukan saja gila, Mas. Rupanya mereka sudah bosan hidup. Tanpa mereka ketahui bahwa kedua orang penunggang kuda tersebut adalah putra dari Patih Logender, Layang Seto dan Layang Kumitir yang juga sok kuasa karena anak pejabat istana. ayo ngaku. Kalian berdua mau kemana? Tujuannya apa? Harus memberitahu saya. Berusaha melerainya dan menjelaskan kepada kakak-kakaknya itu mengenai Damarwulan. Kakang Damarwulan hanya sekedar menjalankan tugas. Sudahlah, Kang Mas. Seto, Saat bersamaan, Patih Logender datang dan menemui mereka untuk mengetahui keributan yang terjadi. Kanjeng Romo, dan dia belum tahu siapa Kang Mas Seto dan siapa Kang Mas Kumitir. Namun sia-sia, pembelaan Anjasmoro kepada Damarwulan tak didengar oleh romonya. Sang Romo lebih membela Kedi menjadi pengurus kuda para prajurit. kalian bertiga Waktu pun terus berjalan. Diam-diam Anjasmoro jatuh hati kepada Damarwulan. Begitu juga dengan pemuda tersebut yang sudah terpesona oleh kecantikan Anjasmoro sejak pertama mereka bertemu. Hingga suatu malam Anjasmoro pun nekat menemui Damarwulan untuk menunjukkan rasa simpati dan ketertarikannya kepada pemuda tersebut. Kehadiran Gusti Ayu di sini sangat membahayakan. Kakang takut ketahuan Romo. Namun Damarwulan tak serta-merta menunjukkan ketertarikannya. Ia tetap bersikap sebagaimana mestinya, seorang bawahan dari ayah sang putri yang ada di hadapannya ini. Aku dengan Gusti Ayu. Bagaimana berani kurang ajar terhadap Gusti Ayu? Hamba hanya abdi kecil. Kalau Kakang masih menyebutku dengan Gusti lagi, akan ku beritahukan pada Romo bahwa Kakanglah yang menyuruhku datang kemari. Dirinya berlanjut bagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Bahwa dunia ini indah, aku baru merasakan. Tetapi dalam hidup ini, banyak yang mesti kita perhatikan. Hal ini tidak bisa kita biarkan. Tanpa sepengetahuan mereka, Patih Logender memergokinya atas laporan dari kedua putranya. untuk terakhir kalinya. Nyawamu kuampuni. Kau kuhukum kurung dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Suatu malam, saat Ratu Kencana Wungu melakukan semedi, ia mendapatkan petunjuk dari Dewata, bahkan oleh seorang pemuda beras Damarwulan. Carilah pemuda yang bernama Damarsa Songko untuk mengatasi peperangan yang kau hadapi. Kencana Wungu. Sang ratu pun meminta kepada Logender untuk mencari pemuda tersebut. Tentu tidak sukar mencarinya, cuma hal itu membuat dua anaknya iri hati. Apa boleh buat? Dan Kanjeng Romo tetap akan menghadapkan Damarwulan.
belum tentu dia mampu menandingi Adipati Minak Jinggo. Singkat cerita, Damarulan pun akhirnya dihadapkan kepada Ratu Kencana Wungu. Ia lalu diangkat menjadi Senopati Majapahit dan diutus ke Belambangan untuk menghadapi Minak Jinggo. Dan mulai sekarang, kuangkat kau menjadi Senopati. Seluruh prajurit Mojopahit di bawah perintahmu. Akan kuserahkan seluruh jiwa ragaku beserta Mojopahit kepadamu. Apabila kau kembali dengan membawa kemenangan, Damarwulan, dan ini adalah janji seorang ratu.